Oke, let's begin ya. Mastering momentum trend trading. Ya. Nah, sebenarnya technical analysis itu ada 3 bagian penting ya. Yang pertama itu jelas price action ya. Price action ya di sini ya. Itu belajar mengenai gerakan harga. Nah, kita analisanya sama-sama pakai candlestick ya supaya gampang karena kita bisa lihat open, high, low, close. Nah, open, high, low, close. Jadi kita bisa lihat dinamikanya. Ya. Terus selain itu kita juga bisa kenapa belajar mengerti kenapa harga bergerak ya. Higher high berarti cenderung naik, lower low cenderung turun, inside bar, outside bar cenderung nggak kemana-mana. Itu price action. Nah, plus ada candlestick pattern. Nah, ini nanti juga saya kasih contoh-contoh yang penting-penting aja karena saya tadi sempat buatin banyak bahan ini nanti malah lupa ya. Yang simpel-simpel aja, nggak usah. Kan pada prakteknya juga yang keluar pattern yang paling sering, yang paling ini, nah kita pakai itu aja. Karena bagaimanapun nggak semua pattern juga apa ya profitable dalam tanda kutip ya. Oke, price action jelas? Ada pertanyaan price action? Ini kita belajar definisi supaya teman-teman tahu ya. Nah itu bedanya dengan belajar yang lain. Saya itu runtut supaya teman-teman nanti sampai pada analisa itu udah ngerti. Price action, lanjut. Lanjut Pak. Nah terus yang kedua, yang kiri dulu ya. Classical charting. Nah ini mengenai apa saya belajar ngambil apa teman-teman pakai garis trend line itu klasik ya. Terus support resisten, ada harga bergerak di channel ini. Nah, terus peta harga apa pattern juga ya, price pattern itu ya hampir mirip dengan candlestick pattern ya, tapi lebih apa ya misalnya ya kayak gini, misalnya harga bergerak. Oh ini peta harganya itu mengikuti gini ya, nah itu ada channeling ya. Nah itu classical. Nah ini channelnya bisa menggambar manual, bisa secara umum gambar manual sih. Nanti kalau sudah modern kita buat. Bollinger tuh ya termasuk lumayan baru ya di sini. Bollinger masuknya di sini. Nah ini betul-betul manual ya, klasik. Saya dulu aliran ini dan ini ya 1 dan 2 ya. Sudah gambar bersih, lihat itu coret-coret. Nah, cuma dengan berjalannya waktu, indikator di sini ya, bagian ketiga ini indikator ini dibuat juga dengan tidak main-main ya, pakai rumus-rumus matematika. Itu juga ternyata oke juga ya. Di moving average, ngitung rata-rata, cenderungannya gimana, moving average, convergent, divergent, MACD, ada stokastik, ada Bollinger Band untuk channelingnya. Ya, why not gitu ya. Kita nggak bisa membatasi hanya 1, 2. Ya, karena kelamaan juga ya, sahamnya juga lebih dinamis. Ya, sehingga kita pakai semua jurus yang ada. Yang penting analisanya bisa lebih komprehensif gitu ya, bisa lebih membantu kita menganalisa dan paling penting adalah membantu kita mengambil kesimpulan. Oke, ada pertanyaan? PA? Lanjut. Ini ada Catherine Chan. Sampai ini Catherine Chan baru? Iya Pak, baru kayaknya Pak. Oke, nah apa sih momentum indikator ya? By definition, momentum indikator bagi sebuah technical analysis ya dari TA untuk mengukur that measure
the strength and the direction of stock price trend. Jadi mengukur kekuatan dan arah dari tren harga. Jadi di tengah volatility kita bisa lihat ya, oh mau sana. Nah ini ya, jadi ini macam-macam sih ya, nanti ada rumusnya. Intinya kita mau lihat dari indikator ini arahnya kemana. To determine the strength and direction of stock price trend. Itu ya momentum indikator. Nah, beda banyak sih ya indikatornya ya, ada RSI, Relative Strength Index, MACD, Moving Average, Convergent, Divergent. Nah setelah kita pilih ya nanti plot entry and exit point ya, misalnya ya kita bisa masuk keluar dengan RSI. Nah nanti masing-masing akan saya terangkan kelebihan dan kekurangannya ya. Juga bisa pakai MA, MACD, masuknya di mana. Nah, ini definisi aja ya. Keuntungannya apa? Ya sebenarnya bisa cara cepat ya, apalagi kalau kita pegang. Sekarang kan saham kita, kalau satu saham gitu sih mungkin dengan classical bisa lebih apa ya, cukup gitu. Kalau udah banyak saham, kita harus dibantu tools untuk bisa memutuskan dengan cepat ya. Intinya dengan momentum indikator bisa membantu trader menghindari potensial stock market trap. Nah, itu juga melihat apakah ada divergen atau warning sign lain. Nah, ini mungkin classical bisa telat. Ya, jadi kita harus memakainya. Apa kerugiannya? Ya, setelah bagusnya kita kerugian. Ini apa sih? Ya, tetap ada limitasinya ya. Bisa aja false signal misalnya, oh ngomong ini mau turun loh, gitu ya. Nanti indikator momentum yang leading itu udah ngomong duluan, ini mau turun, tak jual, naik. Gitu juga, oh ini sudah tanda-tanda baik, ternyata nggak baik-baik, malah turun. Nah itu tetap ada. Nah makanya therefore momentum indikator harus dicombine, dibantu supaya lebih komprehensif. Nah, kalau saya memakai momentum plus data, ya, dan semua technical indikator yang ada, saya combine. Nah nanti pelan-pelan ya saya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Saya pakai momentum aja udah cukup, enggak sih menurut saya ya. Karena kita untuk menghindari false signal dan lain-lain. Oke, kita ke bagian yang simple dulu. Price action, the move of security price plot over time ya, gerakan harga ini ya, seperti candle ini, open, high, low, close. Ya, naik ya, oh berarti naik. Opennya sini ya. High pernah tinggi di sini, pernah low di sini, close di sini, turun. Ya, jadi harga bisa juga low dulu, terus high, tutup di sini, bisa juga. Intinya dinamikanya yang terjadi sampai satu candle ini terbentuk, entah itu daily, hourly, weekly, monthly, 5 minute, ya 1 menit, 1 tick dan sebagainya. Yang terjadi kita bisa lihat dinamikanya lewat candlestick ini. Oh harga pernah di sana, oh turun, terus tutupnya di mana? Oh di sini. Oh berarti bagus dong kalau naik, ya. Nah, tapi kita misalnya gini, oh berarti sempat di sini untuk tutup di sini, wah ini ekornya nggak terlalu tinggi nih, kemungkinan naik masih cukup gede. Nah itu price action. Tapi kalau walaupun naik, tapi katalah candlenya seperti ini, ya. Nah, ini saya gambar gini ya. Nah, ada rejection gede gini, cenderung akan turun.
Jadi kita bisa membaca price action itu dengan bentuk candlestick-nya. Ya. Belum lagi kalau di-combine candlestick seperti ini. Ya, 8 price action candlestick pattern you must know. Ya, ini misalnya bullish harami, ya ini tulisnya tapi higher high itu oke. Ini piercing line, ya walaupun ini sempat naik ya, tapi sebenarnya juga masih lower low, ya hati-hati. Ya. Ini morning star ada gap, ya turun. Nah kemungkinan bisa naik. Atau candlenya Morobosu full nggak ada ekor, nah kemungkinan akan bullish lagi nambah. Ini juga ya ini turun-turun, nah ini apa bullish IKK artinya ya belum gitu ya, confirm dulu. Nah, teman-teman udah belajar mungkin nunggu swing low. Ya. Three white soldier tinggi-tinggi, mungkin cukup kuat lah ya. Nah ini misalnya hammer atau shooting star ada rejection, ya hati-hati. Nah ini doji indecision, ya ini simpel-simpelnya aja price action. Nah indecision candle, Anda kalau nemui candle-candle seperti ini, pin bar ini indecision, inside bar indecision, candle is candle. Nah ini sebenarnya outside bar kan, betul nggak? Istilah ini saya ngomong inside bar, ini outside bar, tapi orang ngomong candle it candle, angel ya, outside bar aja. Twister bottom, twister top, ini juga sebenarnya outside bar, nah simple. Ya, duanya outside bar itu indecision. Pas kan? Nah ini aja price action yang perlu di. Ada pertanyaan? Saya terlalu cepat apa cukup? Pak, balik yang ke slide sebelumnya, Pak. Yang ya ini. Tadi belum sempat screenshot. Thank you, Pak. Oke, yang lain? Lanjut? Yang lain sudah tidur. Lanjut, Pak. Mending ngomong dewe ya, buat disaut, buat dijawab, iya, oke, enggak, gitu ya. Oke, Pak. Lagi nyetir, sorry. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya ngomong classical ya. Ya udah saya garis trendline aja. Ini nggak pernah break nih. Turun kena ini itu simple. Ketika break, nah menarik. Pull back ke atas. Ya. Ini klasik aja, gini doang. Simple kan? Nah, terus kita mulai ke pola-pola pattern-pattern ya. Nah, pola head and shoulder ini lumayan ampuh ya. Atau inverted head and shoulder ini juga oke. Kalau ketemu head and shoulder ini bahaya, ketemu inverted jos. Ya, ini boleh. Ya, pola ini cukup keberhasilannya 70% ya. Keberhasilan breakdown maupun breakout ya. Maksudnya kalau sudah break ngasih duit lah. Oke, nah nanti pada saatnya kalau teman-teman saya rasa sudah siap, kita belajar yang namanya Elliott Wave ya. Ini impulse wave ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Kalau sudah wave 5 pasti turun wave A, B, C. Jadi gimana kita bisa tahu, oh ini masuk wave 2. Ini wave 3. Misalnya ya, wave 3 harus lebih panjang dari wave 1 ya. Dan setelah wave 5 juga nggak lebih panjang dari wave 3. Nanti ya teorinya cukup complicated. Tapi ya ini jago matematika ya si Elliott Wave menerapkan ini. Itu bagus banget. Oh kalau wave 5 sih habis itu mesti wave turun. Lalu kita di wave A ya udah misalnya kita cari aja, misalnya kita masuk di sini ya nggak usah berharap dia lanjut, udah wave B ya naik untuk turun lagi. Nah wave 1, wave 2 kesempatan. Ya. Nah sampai sini tunggu sana koreksi wave 4, selesai wave 4 masuk wave 5 kita masih bisa cuan.
Asik nih nanti ya, kapan-kapan kita belajar ya, lihat. Oke, itu masih banyak yang dipelajari ya. Nah, ini double top ini juga sering terbentuk ya. Dan shoulder tadi udah, rising wedge ya, naik turun. Walaupun turunnya kayak high ya, tapi ini walaupun ini naik juga, nah tapi hati-hati ketika ini break double bottom, jos, inverted head and shoulder oke. Nah ini falling wedge ya, falling wedge ini tanda-tanda reversal ya, naik tambah mengecil. Ini sama, naik tambah mengecil ya. Gerakannya makin melemah ya. Kalau decreasing ya, tambah lemah, nah, hati-hati. Intinya gitu. Jadi enggak usah dihafalkan, dimengerti. Oh ya, walaupun ini kayaknya higher high tapi naiknya sudah loyo. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, jelas. Oke, nah kadang-kadang juga bisa ada yang namanya triple bottom, triple top ya. 1, 2, 3, breakdown dress. Ya, potensialnya ngukurnya berapa tinggi topnya. Nah, sama juga ya. Nah, Anda lihat enggak, di balik triple bottom ini sebenarnya triple top ini ada peluang double bottom, ya enggak? Ya. Break ini ya lanjut, kalau ini ya breakdown triple bottom. Nah, itu dipahami secara umum aja. Resisten dan support. Nah, ketika kita ketemu gini, ini kita masuk classical ya. Resisten support, oh ya. Ya udah, dekat sini kita beli, dekat sini jual. Dekat sini beli, jebol harus jual karena Anda menghadapi triple bottom. Bahaya. Oke. Lanjut. Nah, ini most profitable pattern, head and shoulder. Ya, bukan head and shoulder kalau kita pakainya inverted ya, karena head and shoulder bahaya. Ya, karena kita hanya bisa beli jual di atas. Nah, kalau kita bisa nge-short, yang shoulder ini bisa jalan inverted maupun enggak. Nah, triangle ini juga kalau untuk turun-turun ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, wedges ini falling, kita yang sebaliknya ya, yang falling jangan yang rising. Yang rising kayak ini. Saat ini mengecil ya. Betul nggak? Walaupun naik-naik tapi tambah sempit. Kalau ketemu ini hati-hati pola triangle. Oke, nah ini tadi sudah gampang. Nah, kita masuk ke bagian price action sudah, track classical udah, kita mulai masuk ke indikator. Nah, untuk momentum ini kita akan belajar yang pertama MACD. Moving Average Convergent Divergent Indicator ya. Ketika di sini signal line, ya, signal cepatnya yang biru nih misalnya, ya, warna nanti bisa dirubah-rubah. Biru ke cross oranye ini yang lambat. Nah di sini ini buy. Kalau cross ini sell. Cross lagi buy. Cross lagi sell. Gampang. Nah, nanti ada bagian histogram saya terangin dulu. Ya ini dulu konsepnya dipahami dulu MACD. Oke, jelas? Pak, yang MACD yang histogramnya atau yang garis 2 itu, Pak? Signal line dulu, Bu. Yang signal sebenarnya signal line di bawah itu ya? Ya. Biru dan kuning. Ya ini histogram, nanti saya terangin. Tapi konsepnya signalingnya dari signaling. Ini signal line ya, jadi ini. Nah, histogram itu sekali lagi menunjukkan kekuatan, kemasifan. Jadi semakin
tinggi semakin bagus kekuatan dari naiknya ini. Nah, ini mulai ada pelemahan, turun, ya kan. Nah, sebenarnya ketika ini turun-turun itu ya berarti ada pelemahan. Ya, juga turun. Karena naik, histogramnya naik. Nah, ini ada pelemahan tapi terus naik lagi, masifnya ya oke. Nah, selama dia orang ngomong, teman-teman kalau saya di bot itu ngomong Robin up, itu sebenarnya saya lihat ini histogramnya positif. Yang negatif tidak saya ambil. Oke. Saham-saham yang histogramnya positif itu biasanya uptrend. Apakah jelas? Jelas, Pak. Satu lagi, Pak. Selain histogram positif juga ininya signalannya di atas. Jadi makanya masuk Robin up tuh bukan sinyal di sini tapi sudah strong. Kalau pakai di sini kan ada kemungkinan diajak turun dulu. Nah, kalau Robin up biasanya sudah oke. Oke, apa Bu? Pak, ini dia MACD itu lebih lagging dari RSI atau ini yang lemot, Pak? Mana lebih cepat? Ini lemot, ini lagging. Oke. Tapi keuntungan lagging apa, Bu? Untuk saham-saham swing ya, Pak? Bukan, keuntungannya memakai indikator yang lagging apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa indikator lagging kalau dipakai telat toh? Kenapa, Bu? Lebih confirm ya, Pak? Lebih pasti, Pak. Betul, lebih confirm. Oke, jadi bisa sebagai penyeimbang. Bu Ilya, MACD singkatan dari apa, Bu? Moving average C-nya apa ya? MACD. Bentar, Pak. Lupa. Ya catatan. Saya sudah bilang. Convergen, divergen. Oh iya, convergent divergent. Iya. Ya hafalkan di bahasa sadar. Oh iya. Kenapa sih mesti hafal ya? Jadi konsepnya coba ingat gitu. Oh, konvergen, divergen. Nah, nanti saya tunjukin ya. Kita bisa juga untung dari lihat saham mulai divergen. Konvergen itu berarti searah. Konvergen, divergen tidak searah. Nah, nanti ada kalanya satu saham naik terus MACD-nya turun. Ya kan? Nah, oh divergen ini. Saatnya jualan. Oke. Ini indikator ini lagging tapi lengkap. Oke, lebih detail. Nah, ini Bu singkatannya moving average, convergen, divergen ya. Nah, ini histogram, nah ini garis EMA cepat dan EMA lambat sehingga kita bisa menunjukkan. Paling bagus ketika garis-garis sinyal lainnya di atas 0, histogramnya ya jelas di atas 0. Ya. Nah, ketika dia masih di atas, ininya di bawah ya ada peluang naik lagi. Tapi kalau dua-duanya di bawah, kayak gini ya, di bawah walaupun ini sempat positif, harganya biasanya masih di bawah. Jadi kondisi ideal adalah ketika ini. Oke? Nanti ya konsepnya titik 0 ini menjadi meters, garis 0. Saya kecepatan apa kepelanan? Pak, mau nanya. Yang kalau di chart yang ini, itu yang convergent, divergennya yang mana ya Pak? Yang searah? Yang searah kan kalau dia naik tuh yang chartnya naik. Sinyal lainnya kan naik, itu berarti kan searah. Nah kalau dia divergent, yang biru turun itu? Enggak, divergent enggak mesti Bu, tergantung harganya. Ketika ini apa MACD-nya turun, ya ininya. Jadi MACD itu kesatuan Bu, nggak bisa dibaca satu-satu sebenarnya. MACD kesatuan, nah harganya itu malah naik Bu. Ininya ngomong turun. Berarti itu terjadi divergen. Kemungkinan harga nanti akan turun. Jadi ini sudah lagging aja bisa membaca divergen. Jelas nggak Bu konsepnya divergen itu nggak searah? Iya, jelas Pak. Ngerti Pak. Coba diulangi, Ibu. Divergen itu tidak searah. Jadi
price action-nya naik, tapi harga sudah bisa membaca bakalan turun gitu. Ya, MACD-nya turun. Atau MACD turun. sebaliknya, harganya turun, MACD-nya Naik. ya. Itu convergen bukan? Divergen ya, Pak? Loh, divergen. Divergen itu bisa naik, bisa turun ya, Pak? Iya, no. Kalau konvergen itu Searah. Iya. Jadi MACD-nya naik, harganya naik. Itu berarti searah. Oke. Oke, Pak. Thank you, Pak. Itu sebenarnya berlaku juga buat RSI, buat stokastik, itu ada namanya divergen. Nah, ya kalau nggak searah, ya kita, loh sebenarnya betul mana? Price action itu apa yang terjadi saat itu? Betul nggak? Cuma kalau apalagi nih MACD yang lagging aja keluar divergen, menurut saya hati-hati. Misalnya harga naik-naik ya, price action-nya bagus tapi MACD-nya turun-turun, berarti ini lagging aja ngomong hati-hati mau turun, nah kita harus hati-hati. Nah, kecuali nanti yang kita main leading itu lebih banyak predicting. Kalau ini kan karena lagging ngolah data yang ada. Oke, nah ini yang terjadi ya, ini contoh nih harga. Nah ini ketika signalnya turun, ini golden cross, nah ini konvergen kan, ini dead cross, ya. Terus habis itu dia mau golden cross lagi, ya. Dan cross sih memang naik ya, tapi habis itu nggak kuat turun ya turun. Ini masih konvergen, masih searah. Tapi paling ideal adalah Anda kalau punya saham, ya ininya, misalnya ini saya ulangi dulu. Tolong perhatikan, ya. Ketika dia golden cross, ya mungkin peluru 1 lah. Ketika histogramnya hijau-hijau, peluru 2 misalnya. Nah, tunggu aja sampai dia masih hijau-hijau ini ya masih bagus. Kalau ada pelemahan gimana? Sebenarnya boleh pegang sih. Sampai nanti either ini atau histogramnya sudah waktunya selesai. Nah, kalau kita beli 1 di sini, 2 di sini, sampai kita jual kira-kira di sini, masih untung kan? Betul nggak? Tapi nggak bisa jual di pucuk juga. Kalau di pucuk Anda pakai price action, nah ini higher high, tapi udah nggak kuat, aku jual dulu sebagian. Lower low buang. Nah itu sudah nggak lihat. Nah kebetulan ini bareng, jelek. Bisa lebih cepat sih. Lower low-nya kan di sini kita sudah upload. Misalnya begitu. Oke, nah ini sama sih lihatnya ya. Jadi signal line, ini baseline-nya 0.0 ini penting. Nah, ini ideal. Sahamnya naik kan. Positif, signalannya di atas. Nah, itu ideal. Misalnya di sini memang boleh, tapi jangan full power karena masih belum uptrend. Kalau udah di sini, histogram di atas tuh saham uptrend. Uptrend siap koreksi kesempatan. Oke, sama sih. Nah, oke ya, ini coba kita belajar secara lebih detail. Nah, turun-turun, ini sudah ada bullish crossover. Wah, bagus nih. Nah, ini tambah positif histogram strong upward momentum, kuat nih. Nah, ini jual ya, karena ada ini. Lihat, ini udah ngomong dia masih ya pas ya. Itu turun-turun udah bahaya. Nah, udah apalagi ini negatif, udah tunggu dulu mah, jangan masuk walaupun sempat begini-begini ya. Biasanya untuk turun lagi, apalagi ininya negatif ya. Nah, ini sempat ada bagus ya di sini.
tapi histogramnya juga tipis-tipis, nggak kuat gitu ya. Nah, akhirnya nggak kuat lagi. Kalau di daerah negatif ini, walaupun saya ngomong makanya ini masih downtrend dalam tanda kutip ya. Walaupun yang masih di positif, ininya masih garis sinyalnya downtrend. Nah, ketika ini ke cross lagi, ini lebih bagus di sini ya. Tapi histogramnya belum. Ketika histogramnya hijau lumayan. Nah, paling bagus ketika di sini sinyalnya sudah hijau, dia di positif. Udah mulai, Mas, ini lihat ya, walaupun ini turun-turun dead cross, ya, selama masih di atas tuh masih lumayan. Ya, ini kan dead cross, masih lumayan sih sempat naik gitu-gitu loh. Tapi kalau sudah sinyal lainnya di bawah nol, sinyal lain dan histogram pasti sudah di bawah nol kan. Nah, itu udah lihat. Oke, apakah jelas? Bingung? Jelas, Pak. Coba. Oke. Yang lain? Baru satu indikator nih. Ya, saya lanjut aja. Saya anggap jelas kalau nggak ada suara ya. Wong namanya interaktif kok nggak ada suara, bingung saya. Mendingan saya rekam di YouTube aja ya next time ya. Lagi mencerna, Pak. Ya direspon bentar Pak, bentar atau gimana. Meneng baik. Baru keluar. Mikir dulu, Pak. Dah. Bingung, Pak. Nah, kalau bingung ngomong, jadi saya bisa ulangi. Ya, kalau Anda di YouTube, saya ngomong pokoknya kan bablas terus cepet malah. Kalau gini kan gunakan waktu interaktif, kalau nggak tahu nanya. Jangan diem aja kan bingung. Sama aja saya ngomong di YouTube aja toh kalau memang nggak ada interaksi. Teman-teman by the way pakai Gmail, pakai Google Meet gini ya bayar loh, dikira gratis. Jadi Anda belajar dengan gratis, saya yang bayar tuh, bayar Google Meet ya toh. Tapi ya dimanfaatkan, saya nggak mau ngitung gimana. Cuma teman-teman kadang-kadang kelas gratis tuh di take it for granted ya. Ya saya ngasih ini semua dengan tulus, tapi ya maksimalkan, jangan pasif ya. Ini pakai ini bisa direkam, terus bisa lebih dari sejam ya. Itu bayar tuh. Oke, nah kita lanjut ya. Indikator kita mau setelah MACD kita belajar indikator yang lain. Ya. Ada yang namanya daerah overbought. Ya, jadi daerah di mana sudah jenuh beli. Jenuh beli biasanya tinggal tunggu turun. Ada area namanya jenuh jual, cenderung akan naik. Nah, terus sama para ahli matematika itu dibuat. Kalau dia level-level di mana misalnya level 70, udah masuk ke 70 itu udah overbought, udah mahal. Kalau sudah masuk level 30 sudah murah. Masuknya gimana ketika keluar? Jualnya gimana ketika kembali masuk ke bawah 70? Kalau ini belinya ketika keluar dari area oversold. Jadi gampang harusnya dibuat semua gampang untuk dipakai ya. Oke, nah RSI singkatan dari Relative Strength Index ya. Jadi nah itu tuh untuk melihat pergerakan harga. Kalau dia ini lihat masuk overbought nggak jadi turun, nah, oversold nih, biasanya harga turun. Nah, nunggu dia keluar dari sini itu mau naik. Juga kalau udah masuk dari sini hati-hati ya. Nah, keluar dari sini udah jelek, kan akan koreksi. Ini level 70 dan 30 ini penting. Nah, yang terjadi seperti ini ya. Naik. Nah, ini keluar dari daerah oversold. Ya. Itu naik. Memasuki daerah overbought, turun. Masuki daerah oversold, mantul. Baik. Nah,
Misalkan kalimat saya ini RSI bagus banget untuk men-spot reversal trend. Ya. Jadi setelah turun, ada keluar dari oversold, nah itu reversal. Ya kan, dari turun menjadi naik, turun menjadi naik. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, ya ini sama ya, harga bukan bergerak. Nah, dari ini juga kita bisa men-spot apa yang namanya divergen. Ini harga ketika bergerak, ini tuh sudah kembali ke kena high-nya, ngepas high-nya. Sedangkan RSI-nya ini lebih turun loh. Kemungkinan akan turun, akhirnya harga turun. Nah ini lihat harga juga kalau dilihat ini lower low nih, sedangkan di sini RSI-nya kok malah higher high, divergen. Ini bisa juga buat untuk lihat divergen. Oke. Nah memang jadi selain area 30-70 juga untuk bisa melihat divergen. Apakah ngerti maksud saya divergen di sini? Contoh yang gampang mesti. Ngerti, Pak. Ya, lanjut ya. Kalau yang ngerti ngomong ya, jangan malu. Kalau belajar itu harus jangan malu. Oh saya belum jelas, saya ulangi. Oh, saya itu menawarkan diri malah nih kan. Tapi jangan sungkan. Pak saya tanya terus kayak orang bodoh, enggak. Justru teman-teman kalau nggak ngerti mesti nanya. Yang bodoh itu kalau nggak ngerti diem aja. Nah, itu nggak tambah pintar maksudnya. Oke. Spot divergen jelas maksud saya? Belum, Pak. Loh, Masih. coba saya ulangi. Ya. Ini harga bergerak kan, turun-turun kan kayaknya searah ya, betul nggak? Ya searah. Oke. Terus harga naik. Oke. Iya, Pak. Ini juga naik, betul? Tapi naiknya, ya harga itu naiknya sudah sampai ke high-nya ini, Bu. Tarik garis ini. Oke. Sedangkan si RSI-nya malah lebih turun nih. Lihat gambar garis-garis ungunya ini, harganya bisa ngetes high-nya, tapi RSI-nya malah turun. Ini loh, Bu, ditarik garis. Oh, ini malah lower low, ini kayak sideways gitu. Swing high-nya sama lah, paling atas nih. Jelas nggak, Bu? Sampai di sini. Jelas, Pak. Nah, lihat apa yang terjadi. RSI-nya ngomong, oh ini divergen ini, dia nggak bisa dengan ini. Itu akhirnya harga mengikuti turun. Jelas? Jelas, Pak. Berarti dia mengawali sebelum harganya turun tuh dia udah kasih sinyal ini bakalan turun gitu ya, Pak? Namanya divergen, nggak searah dengan harganya kan. Iya. Divergen kedua, ini harganya set gini terus, ini lower low nih, betul nggak? Wah, swing low, ini swing low lagi, lebih turun kan, betul nggak? Tapi RSI-nya malah higher high. Akhirnya harga naik. Oke, moga-moga nangkep sih. Kalau belum, saya ulangi. Pak mau tanya, Pak. Ini untuk saham-saham yang swing aja atau bisa untuk kalau mau satu hari intraday? Bisa, semua bisa. Frame-nya dikecilin gitu. Bisa, Bisa. bisa, Bo. Ya, Pak. Thank you, Pak. Ya, perlu fokus ya. Oke. Jelas? Divergen. Oke.
Nah, next osilator stokastik ya. Nah, ini sama, ada daerah overbought, oversold, ada yang kenceng, ada yang lebih lambat gitu ya. Nah, bagus ketika memasuki keluar dari area ini, itu bagus ya. Jelek ketika keluar dari ini. Nah, Pak, bentar Pak, mundur lagi Pak. ini nanti saya terangin lagi Bu, ini belum kok. Nanti aja, stokastiknya belum, kalau rodok loncat nih ya. RSI dan stokastik sama-sama momentum, tapi bedanya apa bedanya? Kenapa sih sudah ada RSI pakai stokastik ya? Semua sama sih momentum ya. Nah ini perhatikan stokastik ya, yang kita mau habis ini selanjutnya kita belajar. Stokastik itu based on an idea that closing price should confirm the trend. Jadi harga terakhir itu menentukan trennya. Jadi ini yang saya ngomongkan leading indikator, mencoba memprediksi. Apa? Leading Pak. Nah ini ya, ini stokastik ya. Keduanya, RSI dan stokastik untuk punya area overbought, oversold ya. Nah ini yang penting ya, membaca overbought, oversold ya. Ini yang mungkin pada nggak belajar di tempat lain ya. Saya sangat detail. With high reading suggestion and overbought market. Okay. And low reading indicative oversold condition. Jadi ketika overbought itu apa ya, penting, sangat sangat diperhatikan. Keluar dari daerah overbought itu, kita harus sangat waspada. Nah kalau oversold ya harus harus dikonfirmasi dengan yang lain. Intinya gitu. Oke ya, coba diulangi. Dan pertanyaan Anda dulu, maksudnya. Bu Lilis, bingung apa? Nah, ini artinya ketika overbought harus sangat diperhatikan, harga pasti naik gitu ya Pak? Loh, kalau overbought pasti Turun. Oh iya, harga turun sebaliknya. Jadi kalau dia oversold, belum tentu ya Pak ya? Ya sebagai sinyal oke, tapi harus jangan bobotnya lain gitu loh. Oke? Iya Pak. Jadi overbought itu sudah murah apa sudah mahal? Sudah mahal Pak. Mahal. Jangan kebalik ya. Bu Lilis, jelas? Iya Pak. Oke. Nah, stokastik dan indikator ya itu ya. Ada hitungannya, intinya ada daerah oversold, itu ada rumusnya ya. Ada rumusnya seperti itu. Nah, oke, ya ini sama ya. Ketika yang indikator yang cepat nge-cross indikator yang lemah, jual. Merah cross biru kencang, biru merah down cross biru jual gitu ya. Ini tanpa lihat area dulu ya. Ada pelemahan kalau ada sinyal yang cepat ya cross yang lama. Nah, terus kalau kita spot di sini kan kelihatan ya. Oke. Nah, ini lihat biru crossover turun. Bullish crossover naik. Nah, ini masuk area overbought. Hati kalau nanti turun ya. Nah, ini oke, saya skip dulu dah. Nah, sekarang itu tadi kan stokastik dan RSI. Terus kita buat
kita belajar satu indikator gabungan, digabung jadi satu, stokastik dan RSI, gabung supaya lebih. Ya, masing-masing punya kelebihan kan, RSI untuk spot reversal, yang gabungan, stokastik lebih ke leading, nah digabung ya, supaya apa ya, ya lebih lebih kuat. Ya, itu nanti jadinya tadi ya gambarnya saya kebalik ya, ini yang DTO nanti saya terangkan di belakang lagi. Oke, yang itu gabungan, nanti saya terangkan lebih detail di belakang. Terus satu lagi yang penting untuk momentum adalah ADX. Pernah saya ajarkan ya ADX ya. Oke, jadi ada strong, weak, ya, getting stronger. Jadi enggak mesti arahnya. Maksudnya bukan berarti naik itu uptrend, turun downtrend. Masih ingat enggak? ADX itu enggak searah, tapi hanya menandakan kekuatan dan kelemahan suatu tren. Kalau nilainya 0 sampai 25, lemah, nggak ada tren. 25 sampai 50 strong. 50 sampai 75 very strong. 75 sampai 100 extremely strong trend. Ekstrim. Jadi kalau jadi gambarnya ADX gini, karena ADX-nya itu 80. Sahamnya baru downtrend price-nya. Artinya gambarnya ADX-nya naik nih, tapi harganya turun. Artinya Strong turun ya Pak? ya extremely strong downtrend. Ya, ngerti enggak maksudnya? Ini ADX agak berbeda. Indikator yang enggak searah dengan, enggak harus searah, bisa aja searah sih, tapi enggak harus searah. Membacanya untuk membaca kekuatan sebuah tren. Oke. Coba direnungkan dulu. Ada pertanyaan? Ini artinya kekuatan tren yang kita lihat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia lagi naik, ada X-nya 5, berarti dia strong naik gitu ya Pak? Betul. Jadi kan Anda kan bingung kan. Kadang-kadang pada nanya tuh, Pak, di sini kuat enggak ya? Nah, saya ngintip adik aja, oh masih strong, mestinya sih sampai, gitu kan? Lihatnya gimana Pak itunya? Perintah. Ada sih, di bot juga ada. Nanti tak komplitin di momentumnya. Nanti tak komplitin jadi satu nanti. Sebenarnya ada di perintah apa lupa saya, sebentar. Saya coba. Ada, adik sudah pernah saya ajarkan, Anda ingat enggak? Udah Iya, Pak. Udah. Pernah Pak? Pernah dong. Udah pernah Pak. DX ada di mana ya? Lupa ya, nanti tak masukkan di momentum aja ya. Biar jadi Oh iya Pak, ini berlaku untuk intraday maupun swing ya Pak? sama. Sama ya. Oke Pak. Jadi sekarang coba, sudah ngerti ya? Siapa yang belum ngerti? Semua ngerti. Ayo yang belum ngerti ngaku biar diulang. Siapa yang udah ngerti? Nah, yang ngerti diem, yang nggak ngerti diem, terus saya ngajar tuyul. Udah Ngerti jawab. sedikit-sedikit Pak, menangkap. Ngerti Pak. Coba Wilya dites. Nah, kan tuh malesnya itu gitu Pak, di tesnya itu. Harga sedang naik, uptrend ya. Nah, terus ADX-nya itu angkanya keluar 20, Bu. Iya. Artinya gimana? Artinya ada pelemahan tren. Artinya trennya melemah. Iya, trennya melemah. Saatnya? TP. Iya. Kalau mau begitu. Oke. Jadi kita bisa, kayaknya nggak kuat sih. Kadang-kadang kita kan berharap toh.
Oh ya, bisa nggak sampai ke sana? Nah, teman-teman kadang-kadang tuh bukannya saya nggak mau jawab ya teman-teman, kalau lihat, Pak ini kuat enggak? Ya lu lihat adik saja sebenarnya sudah kelihatan kuat apa enggak. Kalau kita kadang-kadang cuma lihat bit over doang kan, wah ternyata nggak sampai. Ya, pakai adik sebenarnya bisa untuk lihat. Oke, gampang? Pak, kita kan mau lihat dia kuat atau enggak. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai swing, time frame-nya ADX-nya yang daily gitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya intraday, hourly. Ya. Terus kalau copet 5 menit atau 15 menit gitu ya, Pak? Betul. Oke, Pak. Thank you. Gampang? Berarti ini bisa, ini Pak ya, kita ngecek supaya nggak jual kecepatan gitu ya Pak. Saya sering tuh Pak, jualnya kecepatan. Ya, jual kecepatan kalau cuan nggak apa-apa. Cut loss kecepatan itu bisa. Itu juga sering Pak. Ya kan. Ya semoga di sini kita bisa lebih profitable. Oke. Nah sebenarnya ADX ada satu lagi yang saya lupa ya. ADX itu ada buyer dan seller, betul nggak? Kalau buyer berkuasa kemungkinan masih naik. Kalau seller berkuasa kemungkinan turun ya. Nanti saya terangkan pakai contoh aja. Oke ya. Nah ini yang perlu dicatat flow-nya untuk momentum analisis ya. Jadi price action dulu. What happen right now. Jadi kita lihat candle-nya. Sidebar, outside bar, higher high, lower low. Pattern-nya gimana? Ada pattern enggak? Ya. Double bottom, double top, triangle, falling wedge, rising wedge, dan sebagainya. Simbol-simbol aja. Ya, head and shoulder. Di situ terus kita lihat trennya gimana sih? Tren bisa dibantu banyak hal. Nah, contoh di sini di chart tuh saya akan pakai MA. Ya, moving average. Nah, mungkin moving average 15, berarti rata-rata 15 hari. Terus rata-rata 25 hari. Dan sebagainya. Nanti saya susun beberapa indikator moving average. Dan itu kalau harga di atas moving average semua itu strong banget ya. Kalau mulai turun, nah itu bisa menjadi level-level support. Atau waktu naik-naik, kalau harga habis turun bisa menjadi level resistance. Jadi bisa jadi target-target price ya. Itu dengan MA. Terus kalau kita udah tahu trennya uptrend sih Pak Masian, oke. Terus kekuatannya trennya gimana? DX. Oh ya, ini buyer masih berkuasa, trennya masih ADX-nya kuat. Jadi dihafalkan ya angkanya ya, ini ya ADX-nya ya. Kalau di bawah 25 berarti ya 25 sampai 50 lumayan kuat. 50 75 very strong, di atas 75 ekstrim. Oke. Habis itu stokastik ya, nah leading kira-kira dia stokastiknya membaca tadi ada area oversold, overbought, nah kira-kira arahnya mau kemana ya, nah itu dia bisa memprediksi. Terus RSI biasanya untuk cari-cari apakah ini reversal, kalau kita mau nangkep pisau, itu saya biasanya lihat RSI. Terus ini yang combine RSI dan stokastik itu gabungan ya, ini saya gabung menjadi DTO SK ini. Nah ini saya kalau kadang-kadang saya lihat ini aja udah satu ini gabungan. Nah, ini satu ini sudah cukup semua. Nah itu sama bisa untuk memprediksi dan lihat reversal. Ya. Terus baru saya lihat MACD-nya yang lagi, oh confirm enggak. Nah supaya komprehensif saya lihat data. Ya, datanya volume, akum, dan foreign. Nah, terakhir, last but not least tuh saya lihat skor. Ya, skor ini berlaku sebagai kompas ya.
Kalau skornya masih kayak bacanya agak kayak histogram MACD. Kalau di atas positif berarti bagus, hijau-hijau. Kalau di bawah 0 merah-merah kurang bagus. Ya itu jadi kompas saya secara umum. Oke, urutannya seperti ini apakah jelas? Jadi analisa saham itu perlu waktu, makanya kalau nanya itu jangan langsung, ya apa. Nah, itu kayak saya membaca ini semua. Ya, tapi pada waktu live trade 2 ini nggak kebaca, ya, karena ditutup. Tapi saya baca sehari sebelumnya, saya bisa tahu kira-kira. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya yang DTO, Pak. Ya, DTO itu apa, Pak, singkatannya ya? DTO itu ya, oh iya, nggak tahu saya. OSC-nya osilator, itu penamaan aja. Oh, oke. Dia combine stokastik sama RSI ya, Pak? Itu aja yang perlu dimengerti, saya nggak hafal. Sebenarnya DT osilator SK, bocornya angel ya. Bisa kombinasi lah. Pak mau nanya, Ya, Pak kalau misalnya lagi live trade, kita mau pakai analisa yang mana ya Pak? Kan bingung tuh lagi. ini dibuka dalam satu chart, nanti saya buat jadi di momentum itu akan keluar. Oke Pak, thank you. Oke, nah masih ada pertanyaan belum? Kalau enggak kita langsung praktek belajar. Sudah? Sudah, Pak. Thank you, Pak. Di screenshot sambil dipandangi ya. Oke, sudah? Semua sudah? Halo? Sudah. Sudah banyak banget ini. Oke, ini price action ya. Nah, harganya. Ini saham apa? Aman. Ya. Apa yang terjadi price action-nya? Strong uptrend. Nah, belum tahu. Jangan strong uptrend. Naik, pokoknya Naik terus, Pak. Candle-nya gimana? Higher high. Nah, ada pattern-pattern nggak nemukan? Apa ya? Triangle itu ya tadi ya. Sortir. Swing low. Swing low. Swing low. Ya, ada swing low. Tuh. Nah, kadang-kadang kayak gini aja bingung kan? Oke, kita lihat tren. Kita tarik ACMA. Tuh, ya dari MA15 warna orange ya, terus biru MA25, hijau muda MA35, abu-abu MA45, kuning MA55, terakhir MA65. Ya, ini untuk trading cepat. Maksudnya bukan untuk investor, kalau lihat MA200 ya nggak usah. Kelamaan ya. Ini Anda lihat harganya ya berada di atas semua MA kan, betul nggak? Ini jelas-jelas bagus banget ya. Strong uptrend. Nah, ketika dia turun-turun ini lumayan ya. Aduh ya, berbahaya. Maksudnya berbahaya itu apakah selesai? Ini orang semua pada ngomong udah selesai tuh. Udah selesai sih aman. Nah, pasar dari Hong Kong. Turun lagi udah selesai tuh. Nah, masih udah selesai. Oke ya, jadi ini bisa jadi teman-teman memang boleh sih, Pak kena ini saya jual dulu. Ya boleh, karena udah. Tapi begitu dia naik lagi harus berani beli. Turun jual dulu, naik lagi harus berani. Jadi pemakaian MA gampang. Nah, ini bisa jadi level supportnya, apalagi sempat ini kayaknya saya wah ini sudah selesai nih, udah turun sampai MA 25 ya. Tutupnya tapi naik, wah tinggal tunggu aja ya. Higher high. Ya. Oke. Ada pertanyaan ini? Jelas, Pak. Oke Pak. Nah, terus pakai ADX ya.
Nanti kan ngomongnya strong uptrend. Iya sih, strong secara umum ya. Tapi saat ini itu trennya gimana? Lihat, angkanya berapa? ADX-nya warna biru. ADX-nya angka berapa? 27,09. Artinya 27. Ada pelemahan ya Pak? Loh, 27 artinya Strong. Iya. Di atas Strong. di atas 25. di atas 25. Oke, betul. Jangan dibandingkan di sini. Di sini kan masih 100 nih. Pas di sini tuh lihat angka ini kalau saya tarik garis mungkin 90-an. Extremely strong ya kan. Memang dibandingkan ini ada pelemahan, tapi pasti kategorinya strong. Nah, teman-teman, yang hijau ini adalah melambangkan buyer. Yang merah itu melambangkan seller. Selama buyernya berkuasa di atas seller itu bagus. Nah, ketika cross ini, nah ini bahaya. Nah, turun kan. Tapi dia take over lagi buyernya, oke. Ini sempat kalah sama seller, ya kan? Kalah dengan seller, turun lagi. Nah, saat ini buyer dan seller masih bertempur. Sementara menang siapa? Menang siapa? Buyer apa seller? Bayar, Pak. Bayar Pak. Ya di kanan nih loh. Hijaunya di atasnya yang merah kan. Oke? Ada pertanyaan? Pakai ADX gampang? Bu Sophia Jelas, jelas? Pak. Bu Sophia jelas, Sophia? Jelas Pak. Nanti itu kalau live stream muncul ininya Pak, ada ininya. Nanti bentar lagi sudah saya kasih dan pada waktu live stream itu live betul. Data saya data yang live di bot. Oke Pak. Oke Coba Pak, thank you. Bu Sophia coba diterangkan, Bu. Aduh, Makan ADX doang. aduh Pak bingung masih. Cuma lihat dari 25 sama itunya aja sih Pak. Data 100 sama 27-nya aja. Kalau di atas 25 berarti masih strong ya. Betul. Terus yang 27. hijau dan merah apa tadi? Buyer harus lebih banyak daripada seller, berarti itu strong. Ya. Yang hijau lebih gede. Ya. Di atas merah. Ya. Gitu ya Pak. Thank you Pak. Kenapa saya kadang-kadang sebelum nerangin supaya kalau nerangkan tuh ingat, kalau enggak, kalau mendengar aja itu kalau kita ngomong kan diri kita dengar toh, nggak cuma di batin. Oke, gampang ya, adik. Oke, berarti ini lihat ininya juga masih uptrend ya kan, di atas MA trennya juga masih oke. Walaupun ada pelemahan dibanding sebelumnya, tapi ini masih kategorinya 27 masih strong dong, betul nggak? Terus buyer masih berkuasa dong. Oke, sampai di sini paham? Jelas, Pak. Tanya Pak, Ya, Bu Erlin. apakah kita boleh memakai misalnya MA5, 10, 20, 50 begitu Pak? Sebenarnya boleh-boleh aja, Bu. Tapi dari riset saya, ini MA yang paling oke. Yang cukup handal. Karena kalau 5 terlalu cepat kena terus. Betul nggak? Nggak ada ruang untuk nafas. Ya, terlalu volatile. Betul. Ya, Pak. Kena cut loss terus. Misalnya kita, oke, kalau kena MA15 saya jual dulu. Nanti di atas itu saya mungkin beli lagi. Nah, itu kalau pakai MA5 beli cut loss. Repot, nggak ada ruang untuk nafas. Jadi kena MA15 kita jual dulu ya, tidak Ya. tunggu 25 Pak. Ya, sebaiknya begitu Bu. Apalagi ini kan saham strong kan. Nah, nanti pemakaiannya yang ke belakang. Ini kan saya contohkan yang ekstrim nih. Saya contohkan yang ekstrim bagus. Nanti yang ekstrim jelek juga ada. Oke? Ini Ya, baru pakai ADX. ADX nggak ada pertanyaan? Gampang? Aman? Mananya Pak? Pak. Aman, Pak. Ya.
Apa Bu Meliana? Nanya apa? Ini ya mau nanya, kalau yang buyernya sama sellernya lagi beda-beda sedikit, berarti dia mau sideways atau gimana ya Pak? Ya itu baru rapat para pimpinan parpol memutuskan siapa wakil presidennya. Isi ruwet Bu, masih anggap aja adu kuat ya. Oke. Iya Pak, oke. Nah, semakin jarak ini jauh, good question Bu, semakin jaraknya jauh ini ke atas, ini ke bawah, itu very good. Artinya buyernya jagoan, sellernya KO tuh. Bagus dong. That's why dia naiknya kayak gini. Oke. Ketika sedang ruwet begini, naik turun. Ini sebenarnya kalau kita spot harganya juga ruwet lah Bu. Iya. Ketika ini ruwet di sini, sebenarnya harganya juga ruwet. Jelas. Masih gimana Pak? Oh, mesti gimana? Udah ruwet kan soalnya, jadi maksudnya kekuatan si buyer juga sedikit, kekuatan si seller juga sedikit, apa sama kuatnya gitu. Kalau membaca aman, ya menurut saya sewaktu-waktu akan turun. Tapi kalau kita posisi copet, saya nggak apa-apa. Ya kan, buyer masih berkuasa kok, strong masih 27, masih strong uptrend kok, betul nggak? Tapi untuk all in ya udah takut. Kalau di sini all in Bu. Iya. Nah, Buyernya itu aja. jauh lebih berkuasa soalnya. Betul. Ya gitu aja. Act accordingly. Kita lihat situasi. Saya ngerti pertanyaan. Jadi mau beli apa enggak? Kalau ada saham lain yang lebih bagus dari ini, ya beli saham lain. Intinya gitu. Ya. Oke. Tapi Anda kalau mau nyopet, chartnya hourly beda. Bagus. Ininya buyer sama sellernya berkuasanya pasti beda. Oke. Kalau mau intraday bisa dipakai. Ngerti Bu, momennya maksudnya? Iya ngerti Pak. Jadi ini harus lebih hati-hati aja lah kira-kiranya gitu. Betul. Karena sellernya sudah mulai picking up juga. Oke, habis adik apa contekannya? Habis adik? Ya Pak. Iya, thank you Pak. Habis adik apa teman-teman? Flow-nya tadi price action, MA, ADX, next. Stokastik. Oh, stokastik. Oke, sudah ya. Jadi ADX harus stokastik. Sto-nya gimana? Stoknya naik Pak. Ya, ini sempat bahaya sih. Di sini-sini tuh keluar dari ini bahaya. Keluar dari overbought. Ya, memang sudah berbahaya dalam tanda kutip, betul nggak? Stokastik itu tapi leading ya, betul nggak? Ingat, stokastik itu leading, teman-teman. Nah, ternyata dia balik lagi. Ingat, yang cepat tuh yang warna merah. Merah nge-cross biru artinya, cross ke atas artinya, Bagus Pak. ya, high signal. Sebaliknya kalau cross down ini di sini cross down nih. Oke. Tapi belum memasuki keluar ini ya belum bahaya. Pak, di sini areanya overbought bertahan lama sekali. Nah, itu kelemahannya stokastik. Begitu memasuki daerah overbought, jadi sejak pembukaan udah langsung, nah yang strong uptrend gini masuk overbought terus. Nggak apa-apa, tapi kita nggak usah bingung ya. Artinya pokoknya keluar dari ini hati-hati. Dari ini hati-hati. Tapi ini balik lagi tuh bagus. Oke. Sampai di sini stokastik. Ada pertanyaan? Pak, yang stokastik ini kalau di sto kan ya Pak, dia ada sinyalnya pakai bakso ya Pak? Ya, beda dikit. Dia yang panah-panah berarti? Ya, pakai panah. Kalau yang di AMI Broker kan yang momentum
Ya, momentum. Oh ya, oke. Pakai panah ya Pak dia. Ya. Thank you Pak. Oke, saya lanjut. Bentar. Ada pertanyaan nggak, Sto? Oke, Pak. Ya, artinya secara stokastik gimana sekarang? Aman? Bagus sih, Pak. Ya, bagus. Karena merahnya cross. Leadingnya bagus, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong 1, oke. 2, oke juga kan. 3 juga oke. Walaupun enggak oke banget gitu enggak, tapi masih oke. Jelas ya menurut saya? Jelas apa enggak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Lanjut. Nah, RSI. Sama, dia ada wilayah overcover. Dia tuh mau keluar terus ya. Ini mau keluar. Malah sinyal buy lagi. Ya kan? Sinyal buy lagi. Sinyal buy lagi. Mau keluar, sinyal buy lagi. Ya. Jadi RSI-nya itu untuk tanda-tanda reversal sebenarnya ini sudah ada tanda sih. Ya, bahaya sebenarnya candle ini. Tapi nah ini tertolong harga minyak juga sih. Nah, sudah ada bahaya tapi ya nggak tahu akhirnya bagus lagi. Wes. Ya, jadi ingat RSI bagus untuk lihat reversal. Masih oke sih. Ya, karena panahnya terakhir masih panah apa? Panah baik Pak. Iya. Oke, jadi secara momentum masih oke semua sampai RSI. Jelas? Gampang ya. Walaupun sudah ada dekat daerah Overbought Pak. ya, itu angkanya udah 67. Kalau stokastiknya udah masuk tuh 70 kan. Yang merah, yang kencang udah 70. Yang Berarti biru. udah overbought juga Pak. Iya. Oke. Habis RSI, nah ini combine ya, DT osilator. Sering. Osilatornya ini lebih gabungan ya antara dua ini, jadi panah-panah keren. Nah, ketika turun dari sini, jadi ini lebih agile ya. Ya, dia ngomong di sini sudah panah nih juga. Nah, di sini. Akhirnya turun nggak? Turun. Yang lain lebih telat loh. Apakah bisa melihat? Bisa Pak. Nah, dia ngomong turun, sing ini malah keluar panah-panah terus. Nah, dia ngomong turun juga di sini lebih duluan. Ya, hampir sama sih dengan RSI ya. Sto-nya masih ketinggalan. Nah, ini udah tiap kali ini masih oke, agak cerewet loh. Bagus. Nah, dia masih panah-panah. Jos. Ya. Nanti lebih agile itu bahasa Indonesianya apa ya? Lebih lincah. Nah, justru dia mau keluar dari daerah apa itu? Daerah apa? Oversold Pak. Oversold. Iya. Jadi kalau ini dia ngomong masih oke nih, betul nggak? Bagus nih. Gitu. Oke. Terus tambah lagi urutannya apa? MACD. Nah, ya MACD-nya gimana? Ini lagging nih. Lihat ya di sini ya. Ini sinyal lainnya dead cross, betul? Dead cross. Ini lumayan telat dikit ya setelah daerah sini. Gitu. Terus, nah ini agak telat ya. Ini lainnya sudah ngajak beli, dia masih bulat di sini ya. Nah, dia ngajak jual, ya ininya juga negatif, tapi masih di atas sih. Jadi ya pengen yang profit aja. Ya kalau lihat ini sih aman, masih D-nya negatif ya. Histogramnya. Nah,
ini akankah divergen? Nah itu, betul nggak? Lihat nggak? Dianya turun-turun, ini yang negatif, harganya naik. Is it divergen? Divergen Pak, arahnya turun. Nanti ya, saya zoom ya, karena kayak gini kayak divergen sih. Nanti kita zoom ya di AMI brokernya ya, karena bisa menipu. Makanya teman-teman kalau punya AMI broker jauh lebih powerful sih. Kalau bot ya susah, karena kecil-kecil ya. Oke, nanti saya lihat ya. Tapi ingat ya, MACD itu confirm but is lagging. Bahkan dia di sini tuh sinyalnya kosong karena dia nggak punya data ya. Dan ini agak telat ya. Dia udah ngajak jualan di sini ya. Ini hampir sama ya dengan presiden stokastik. Ininya confirm jual ya. Tapi kalau ini ada misalnya ini nih panah, ininya jual, Anda jual juga nggak salah sih. Cuma kalau ini lihat sinyal belinya telat ya. Yang lain udah ngajak beli, dia masih bulat aja. Nah, kita ketinggalan lama. Oke, next habis MACD kita lihat data. Sedang lengkap ya. Akum, foreign, volume. Akum sih ya kecil-kecil. Asingnya 4 hari ini justru beli. Nah, oke dong, gitu kan datanya, hajar kanan. Bagus. Masih oke. Satu lagi. Ya, sekarang kita latihan ya. Nah, yang skor, ini datanya karena IPO skornya agak susah keluar ya. Hourly keluar. Ya, sekarang kita belajar. Siapa yang mau jadi volunteer? Volunteer. Boleh Pak, belajar. Ya, Bu. Loh, kalau cuman ini doang, Ya, nanti lanjut. Ya, oh, sekarang price, price action-nya gimana? price actionnya outside bar dia candlenya doji lagi konsolidasi Pak. Bukan outside bar itu, coba diperhatikan. Lower low Pak. Ya. Nanti pin bar ya. Doji itu maksudnya indecision. Dan pola-polanya Cup and handle Pak. enggak lah. Sekilas sih langsung kelihatan ya ada double bottom ya. Oh, di situ. Kalau kita gambar kira-kira target segini ya mungkin target segini misalnya. Nah, oke. Kira-kira ini pakai mata telanjang aja. Pak, ini kalau kita mau bikin pola candlenya ini, itu ngelihatnya berapa hari ke belakangnya Pak? Saya mau ngelihatnya dari ujungnya itu, jadi lihatnya panjang. Oh ya boleh, mau dari ujung ya kapan handle juga belum dong. Kalau dari ujung nih lihat ada double bottom sudah selesai ya kan sesuai target, betul nggak? Iya. Turun ya nggak belum ada pola kan. Nah, Iya. pola terakhir. Yang penting semakin terakhir semakin valid karena ini kan kita mau action kan, betul nggak? Oke kan double bottom? Iya Pak, oke. Jelas? Jelas Pak. Nah yang lama-lama boleh aja, cuma untuk belajar ya kita maksudnya pola terakhir aja. Oke, sudah. Trennya gimana? Trennya masih uptrend Pak. Masa Nggak ada kelihatan sih price action Pak. nah dikasih gambar pakai MA. Ya Bu, MA-nya gimana? Masih sideways Pak. Ya masih bulat, dia ada di daerah MA itu sideways, betul nggak? Terus MA15 ini juga habis di cross down ya kan. Ini Bu Erlin, nah ini memang tuh masih ya sideways sih istilahnya, karena masih yang lain bertahan tapi jadi level-level support ya. Oke. Next Bu, ADX coba.
ADX-nya turun angkanya di 17, artinya ada pelemahan tren. Kemudian, Tren lemah. ya tren lemah. Kemudian itu yang paling ujung hijaunya di atas ya Pak, buyer berkuasa. Itu mau golden cross Pak. Kok bayar puasa toh? Pak coba di zoom Pak. Itu loh angkanya di kanan yang kelihatan, yang Oh merah iya, berapa, hijau angka berapa kan? iya. Yang hijau angkanya 22, yang merah angkanya 22 sama Pak. Komanya no, nggak kelihatan. Komanya nggak kebaca. Wah sebentar kacamatanya digedein dulu. Ya kan, Merahnya di atas. Merahnya lebih buyer berkuasa Pak karena di atas hijau. loh kok bayar berkuasa? Kok buyer sih? Seller. Merahnya yang berkuasa. Merahnya kan di atas hijau Bu. Ya jelasnya pasti merahnya toh. Walaupun tipis tuh baru. Tipis banget ini Pak. Mau dead cross ya Pak? Ada kemungkinan golden cross ya Pak? Ada kemungkinan dead cross dong. Iya dead cross. Udah dead cross tuh. Ini udah ketemu udah dead cross ya Pak? Iya. Jadi turun dong. Di ADX-nya turun ya, arahnya turun. Artinya ya ini trennya belum kuat. Buyer dan seller masih ribut ya. Ya no trend lah. Jadi sideways kan mengonfirmasi tren di sini kan, betul? Iya. Oke, next. Stokastik Bu. Ini stokastiknya sudah keluar panah hijau, artinya uptrend. Tuh, Masih uptrend. bukan uptrend dan downtrend. Stokastik tidak ngomong uptrend dan downtrend. Ayo. Ada sinyal buy Pak, masih ada sinyal. Sinyal buy karena Dia sudah naik dari oversold-nya. ya gitu Bu. Stokastik gunanya untuk itu, bukan melihat tren. Oke? Oke. Ya tren pakai MA. Tuh kelihatan mudeng-mudeng kalau semenerangin ketahuan. Iya, ketahuan jelimetnya Pak. Oke ya, itu bagus. Keluar dari daerah oversold. Menarik. Untuk para buy on weakness, this is the time. Ya, di saat dia sideways. Tapi jangan berharap juga dalam waktu cepat naik. Karena trennya apa tadi? Sideways Pak. Ya, terus ADX-nya? ADX-nya masih lemah. Betul, no trend. Ya. No trend. Apalagi buyer dan seller lagi ketemu tuh negosiasi. Ya kan? Oke, next. RSI? RSI-nya masih ada sinyal buy sih Pak. Ya. Di atas oversold juga. Ya, udah oke ya juga ya. 55 yang merah di atas biru itu bagus ya. Oke. Terus DTO. DTO-nya juga bagus Pak. Ya. Sinyal buy-nya masih kuat. Ini ngajak buy sejak dari sini sebenarnya. Dari yang merah itu ya Pak. Sebelum yang swing low ya. Tapi sebenarnya paling aman emang di sini sih, keluar dari area ini. Ya kan? Nah, di sini ya very quite risky ya, tapi menarik sih kalau mau. Ya ini loh, ini bagus nih keluar dari sini. Ya aja, tapi begitu ada panah jual ya, karena ini terlalu agresif ya. DTO tuh very agresif. Bisa aja kena fall signal nih. Ini buy harus jadi sell ya bubar. Yang bagus sih ketika buy sellnya baru dari sini. Ya kan, udah cuan. Tapi ada kala buy langsung sell ya. Lagi beli udah. Ya mungkin untung sih, tapi nggak banyak. Tapi oke nih untuk para pencopet yang gatel-gatel pakai DTO. Oke? Ini yang sto kan, yang kalau dibuat sto ya. Soalnya kalau di momentum nggak sampai sini. Oh ya ada ding RSI, ada. Nanti yang momentum akan saya buat persis seperti ini ya. Tapi saya terangin dulu. Makanya Oke, Pak. Ya saya terangin udah ngerti berarti bisa pakai botnya ntar. Kemarin tak survei Vibo mau masuk enggak ada yang ngisi ya wis rata masuk. Masa sih? Saya kok nggak lihat ada surveinya ya Pak? Wis nggak jadi. Mau dong Pak? Nah, nggak ada bukti ya.
Next. Ulang Pak, ulang surveinya. MACD-nya, Bro. MACD-nya udah ada hijau. Pertama ada golden cross tuh Pak. Nah. MACD-nya. Histogramnya hijau tipis. Oke. Artinya MACD mulai menguat. Artinya ini saatnya buy on Weakness. yes. Gampang? Sampai sini sih gampang. Coba terusin lagi. Oke, datanya Datanya kalau yang akum bagus, hijau-hijau histogramnya lagi dikumpulin. Kemudian data foreign volumenya ada merah buangan tapi kecil di bawah rata-rata. Kemudian paling bawah volume tuh ada buangan, ada yang buang kiri, tapi volumenya kecil di bawah rata-ratanya buangannya. boleh kan? Tuh, belajar. Boleh. Akumnya bagus Pak. Belajar langsung dapat stok pick apa nggak enak. Sini. Ya, harum ya Pak. Tadi kemarin saya udah beli kayaknya. Saya kan jajan sorenya harum Pak. Oke, satu lagi ketinggalan. Skornya. Tuh. Skor paling bawah, skornya hijau. Peningkatan skor Pak. Skornya Iya. membaik. Bagus ya. Bagus Pak. Gampang? Kesimpulannya dong Pak. Ya, simpulkan sendiri Bu. Gimana? Ya, kesimpulannya hari Senin HK harum. Buy on weakness ini kategorinya ya. Ya, buy on weakness. Tunggu buy if break ya Pak. Buy if break 1775 ya kalau ya, mau beli ya. Ya. Udah Pak? Sudah? Lulus nggak? Lulus. Thank you Pak. Untungnya udah punya Pak. Jadi ini ya. Ingat urutannya ini. Yo, siapa volunteer lagi? Pak. Ya, Bu Lilis. Langsung jadi satu aja ya Bu ya. Nggak satu-satu kelamaan. Nih Bu, dibaca Bu. Dari atas, satu, tak kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7 ya, langsung jadi satu ya. 7, 8. Nanti di momentum di bot nggak usah saya kasih data ini ya, lihat di akum dan foreign aja, supaya nggak terlalu kecil-kecil. Oke Bu Lilis, 1. Higher high Pak. Kok higher high toh? Salah. Candlenya Iya. higher high. Oh Masa iya, bukan higher high, dia masih turun ya Pak ya. salah. Berarti ini inside bar. Sorry, upside bar. Tuh. Artinya Indecision, ya, tapi indecision yang bagus, Iya. candlenya. candlenya hijau. Ya, secara MA Secara MA, oh iya, masih MA 15-nya masih di bawah ya Pak? nah itu di bawah semua garis MA artinya downtrend. Ya kan? Iya. Ini masih belum bisa keluar dari downtrend. Nah, ini sebenarnya ada pola. Mesti break ini baru cakep. Oke, jadi masih downtrend. 2. Yang kedua, ADX-nya 16. Berarti masih lemah ya Pak trennya ya? Ya. 16,52. Nah, ini bacanya gini, oke downtrend ya. Downtrendnya masih enggak strong downtrend. Ya. Oke, jadi enggak strong downtrend karena cuma 16. Kalau itu angkanya di atas 25, berarti downtrendnya masih kuat. Oke. Kalau ini downtrendnya lemah ya semoga nunggu kembalian. Oke. Bayar drivernya Bu, ADX. ADX ini bayarnya udah, seller masih di atas Pak. Artinya Seller masih berkuasa, berarti masih ada kemungkinan harga akan turun. artinya Tapi ini kayak mau dead cross nggak sih Pak kalau begini? ya mau golden cross dong kalau bayar. Oh iya, bayarnya mau naik. Balik Bu, nanti bingung. Dead cross, golden cross. Kalau golden Iya. Ini dia mau naik ke atas ya bayarnya, posisi mau naik ke atas. Oke,
Ya, 3. Stokastiknya mau golden cross ya Pak? Ya, belum tapi kan tuh angkanya 17. Tapi udah ada tanda panah kan Pak ya? Ya, arahnya naik tapi belum. Ya, belum keluar dari area juga kan. Ya, sedikit lagi. RSI RSI-nya itu udah naik ya Pak, yang garis merahnya ya? ya betul. Ya di kanan loh Bu, merahnya di atas biru apa enggak gitu Bu, supaya kan kecil-kecil nih, lihat angka di kanan. Oh iya, merah di atas biru berarti bagus ya Pak untuk Ya. buy. Betul. Reversal oke. Kan RSI kekuatannya di reversal kan? Iya. Ini loh, teman-teman ini dihafal di luar kepala, price action lihat apa, tren lihat apa, MA lihat apa, DX lihat apa, stokastik, RSI, DTO. Ya. Oke. Lanjut Bu, nomor 5 juga bagus Pak, itunya ada tanda panahnya ya Pak ya, yang hijau untuk beli ya Pak. ya, tapi sebenarnya belum kuat ya, belum yang biru belum di atas merah kalau ini ya. Paling bagus ketika biru di atas merah. Ya, tapi sudah ada panah. Oke, 6. MACD-nya birunya di atas, berarti belum bagus ya Pak ya? Belum. Dan dia negatif ya. Histogramnya sih mengecil, kelihatan mengecil kan. Cuma belum, masih negatif. Ya lagging kok. Lagging jelas pasti jelek ya. Oh, berarti kalau mau beli masih nunggu ya Pak ya? Tapi kalau BCA kan LCD kan lagging Bu. Jadi untuk lagging itu artinya konfirmasinya belum confirm untuk masuk. Tadi RSI-nya suruh masuk, MACD-nya belum. Iya. Berarti kita ngikut yang mana Pak kalau mau beli? Tergantung profil Bu. Jadi kadang-kadang itu susah. Kan kalau banyak yang sebenarnya gampang. Kalau banyak yang positif beli berani. Tapi jangan 100%. Ya. Tapi kalau semua confirm ya oke. Nggak bisa semua confirm tau Bu. Nah, ini kalau tergantung Bu. Kalau ikut yang mana, Ibu agresif apa enggak? Agresif ya RSI sudah oke ya berani. Tapi kalau aku perlu konfirmasi nggak? Ya udah nunggu MACD. Oke, gitu loh Bu. Jadi benar yang mana? Nggak tahu Bu. Nanti waktu yang membuktikan. Karena kalau kita nggak yakin dengan profil kita misalnya gini, nggak apa-apa beli aja ini. Misalnya saya agresif ya, udah itu RSI-nya sudah reversal. Ya, baru diajak turun dikit, nah ya kan, yang nggak confirm jual. Betul nggak? Iya. Harus disesuaikan, nggak bisa dipaksain. Oke. Iya. Kalau lihat akunnya ada jualan, tapi sudah mulai mereda ya, soalnya di bawah rata-rata. Terus kalau lihat forennya sudah ada yang beli ya Pak, tapi masih di bawah rata-rata belinya. Nah kalau volumenya bagus Pak, di atas, udah mulai di atas rata-rata sedikit. Ya. Jar kanan, nomor 8. Kenapa Pak? Nomor 8. Nomor 8 skornya masih merah. Tapi membaik ya. Udah membaik, udah mulai mengecil ya Pak. Ya. Oh, aman ya nunggu itu. Lihat ya, ketika dia di sini saya tarik, ketika hijau dari merah hijau di sini itu BCA juga hijau. Ketika merah, ketika hijau dia naik. Udah lihat skornya kompas sebenarnya. Kalau Bu Anu bingung lihat skor. Oh, iya. Jadi kesimpulannya, kalau saya masih wait and see. ya apa-apa. Boleh Bu. Saya biasa kalau saya lebih baik nunggu skornya hijau Pak. Ya.
Yang lain ada pendapat, kesimpulannya, ada yang beda dengan Bu Lilis? Boleh loh, asal dengan alasan. Ada? Atau sama? Beli, Pak. Nah, pembeliannya beli. Kenapa, Bu? Warna hijaunya lebih banyak, Pak. Panah-panah ini ya, Iya. mungkin Bu Meli termasuk agresif. Ini nggak apa-apa, bebas sih. Bener juga, ada bener kalau mau buy on witness ya, mungkin ya agresif sudah berani. Skor Ya membaik. udah lebih membaik daripada sebelumnya kan, Pak. Tapi kalau mau aman, tunggu 1 candle lagi ya. Itu lebih. Atau nunggu buy break lah minimal. Oke. Jangan langsung di HK. Tunggu besok. Kira-kira gitu. Apakah yang lain bisa menangkap? Bisa, Pak. Oke, Pak Kris, next. Pak Kris, yo. Coba. Pak. Yang jelek. Ya, Pak Kris. Dari atas. BKA. Kalau BKA ini, kalau AD-nya, Oh, dari atas no. 1, 2. oh, sorry Pak, Ya, harus nulis semua nih. candle, nggak usah Pak, candle-nya inside bar Pak, Oke. jadi masih indecision kondisinya, kemudian kalau AD-nya, Bentar dulu, Pak. ya Pak, Dulu price action dulu. Dapat. Ya, atau indecision apa? Apalagi nggak bisa. Ganti aja. Pusing aku. apalagi. halo Pak, Ya. yang mana Pak, maksudnya Pak, nomor 1 Pak? Ya, masih nomor 1. Price actionnya kan masih inside bar Akhirnya- indecision. Ada pola-pola enggak? Halo Pak, Ada pola enggak? Ada pola-pola enggak, Pak Kris? Pak Kris baru repot. Enggak apa-apa, ganti Pak. Yang lain. Bentar, siapa yang mau gantikan Pak Kris? Pak Gun, Pak Gun. oh, putus. Gun monitor. Bu Erlin. Go. Ya, Pak. Ayo, dari nomor 1, Bu. Ya, kalau dari nomor 1 itu masih di bawah MA semua, jadi masih downtrend. Betul. Jelas sekali. Kemudian ADX itu kita melihat nilainya yang biru itu ya Pak, 41. Tuh, Betul. artinya 41 artinya 41 berarti masih strong uptrend. loh, Downtrend. Strong. downtrend Bu, kan trennya sudah downtrend kan di bawah MA. Terus kita lihat nomor 2, 41 strong, tapi strong down. Oh ya ya, strong downtrend ya. Tuh. Kemudian nomor 3 Bentar Bu, STO-nya. nomor 2 belum Ya, Pak. buyer seller. Yang ADX-nya merah 30. Yang merah 32 seller berkuasa, Pak. betul. Jadi ya Merah di atas hijau itu. betul. Kemudian STO-nya kita lihat nilainya yang biru ya Pak, 23, jadi di bawah, di oversold. Ya, Oversold, kemudian belum keluar ya, masih jelek ya. Sudah siap-siap tapi di atas, belum keluar dari angka 30 kan? ya, Ya. Jadi sudah boleh beli jadi belum? masih nunggu berarti. Ya. Nomor 4. Jadi kalau 23 itu oversold ya Pak. Ya. Tapi kita belinya ketika keluar dari angka berapa, Bu? Keluar dari oversold itu angka berapa? 30. Betul. Ya, Bu. Jadi belum ada sinyal buy. Nomor 4. Nomor 4 RSI itu
RSI angkanya 32 itu Pak. Ya, 32 jadi di tengah-tengah. 32 udah boleh Tapi dong. sudah ada panas hijau. Ya, udah 32 dan di atas 30, Bu. Boleh dong. Ya, Oke. boleh mulai beli. Ya, nomor 5. Kemudian nomor 5 DTO-nya 75. Nah, malah masuk area Overbought. ya 75 masuk area overbought. Jadi jangan. mahal. Oke, 6. MACD-nya di bawah itu. Tapi histogramnya MACD-nya itu sudah golden cross loh, Bu. Cuma di bawah minus, ya kan? Histogramnya tapi merah, hijau. ya. Masih belum sih. Tapi ada sinyal. Golden cross kan itu merahnya di atas benar, di atasnya. Sudah ada mulai sinyal golden cross. Ya. Kemudian yang 7 volume sudah mulai ada pembelian. 7 akum, Bu. Gimana Pak? 7 akum. Oh, akum. Ya, akumnya sudah mulai ada walaupun belum di atas rata-rata. Lalu foreign-nya jual. Ya, tipis. Tapi masih sedikit jualnya. Kemudian volumenya juga ada pembelian tapi belum di atas rata-rata. Sedangkan skornya masih jelek, minus 23. Ya, membaik sih tadi. Kesimpulannya masih, nah, kalau masih punya ya masih dijual terus, Pak. Kalau punya nyangkut ini ya Pak. Sebab belum ada tanda-tanda untuk naik. Ya. Nah, karena kalau kita melihat kan sebenarnya si RSI-nya sudah ngomong nih, ini mau reversal, betul nggak? MACD juga ada sinyal, ada 2 sinyal bagus. Ya kan? Tapi ADX-nya ngomong masih strong downtrend loh. Ya, seller berkuasa loh. So takes time. Ya, tapi sebenarnya 2 sinyal MACD dan RSI itu yang lumayan ya, maksudnya not bad. Kalau mau ya titip sendal dulu, karena akumnya juga hijau kan. Titip sendal dulu sudah boleh. Jadi kalau 10 ini Pak, kira-kira kalau kita mau titip sandal dulu, itu gerakan yang pasti itu yang mana dulu yang kita bisa pasti ini kita spits buy dulu titip sandal dulu, itu yang mana? RSI, nggak ada, Bu. MACD, nggak ada, masing-masing tidak ada yang lebih baik sebenarnya, saling mengkonfirmasi ya. Kalau saya lebih cenderung, tadi kan saya ngomong, lihat kompasnya aja berarti skor itu nomor 10, skornya membaik sih menarik walaupun masih negatif ya. Jadi kalau nggak beli itu negatif kok, nggak apa-apa, masih jelek kok. Itu aja. Kalau bingung lihat skornya negatif nggak usah dulu. Oke Bu, kalau saya membaik itu misalnya dari minus 23 menjadi berapa Pak? Menjadi 20 itu sudah dikatakan membaik atau 15? Nunggu hijau aja Bu. Nunggu hijau. Nah, saya biasanya MDKA ini kalau nunggu hijau lama kan, saya copetin Bu, pakai cat hourly 15 menit, itu enak. Ya. Sementara kalau Pak Robin pertama skor, kemudian berikutnya apa lagi Pak? Ya itu semua digabung Bu, nggak boleh satu-satu. Semua digabung. Semakin banyak sinyal semakin oke. 2 atau 3 sinyal atau 5 sinyal gitu Pak yang semakin baik Pak.
Nggak ada Bu, semua bobot. Kan ada yang leading, ada yang lagging, kan nggak bisa dibandingkan kan, betul nggak Bu? Nggak bisa. Saya biasanya secara simpel tuh sebenarnya saya highlight, kalau saya pakainya misalnya cepat, ini ya, di luar skor ya, 1. Ya. Terus DTO ini saya pakai. Udah, 1, 2, 10 doang. Nah, 2 ADX boleh sih. Menarik juga, boleh. ADX juga boleh. Tapi saya biasanya pakai 1, DTO dan skor. Ya, di luar data ini ya, ini tetap pakai ya. 789 pakai. 789 pakai. Karena ini lain loh, ini data. Oke, Bu. Jadi sebenarnya Ya, Pak. banyak semakin oke. Oke. Kelamaan ya, ini saya aja ya. Ya. Pani. Ya, ini kan peak. Nah, kalau lihat ini sudah mulai turun dari MA 15, turun lagi dari MA 25, turun lagi dari MA 35, kepentok di MA 45. So, ini masuk daerah sideways dengan kecenderungan turun. Ya, price action-nya juga ini membentuk lower low, arahnya sih ke bawah walaupun masih kategori masih di dalam garis-garis MA ini masih sideways karena ini MA-nya trennya masih bagus. Ya, terus ADX-nya, jadi ini masih kategorinya sideways dengan sekilas tuh masih uptrend ya, sehingga ini ADX-nya bisa dibaca ini masih strong uptrend sebenarnya. Ya, belum, masih 37. Tapi sellernya berkuasa. Ya, walaupun ya dia mencoba keluar dari daerah oversold stokastik tapi gagal terus. Ya. Nah, akhirnya merahnya lebih bawah dari biru. Terus RSI-nya juga belum ada tanda-tanda. Ya, DTO-nya yang agresif aja juga belum ada tanda-tanda. Ya. MACD-nya sih sinyal lainnya masih positif ya, walaupun di sini sudah dead cross, ini merah, kuning ya, ini downtrend, tapi ini masih di atas area 0 sinyal lainnya. Jadi turunnya nggak kenceng, nanti kalau udah di bawah kenceng banget. Nah, menariknya akumnya itu bagus, dia masih suka di harga sekian, nggak gila ya. Tapi asingnya mungkin bisa diabaikan ya, dia keluar. Ini mulai buang kiri. Skornya mulai negatif. Kalau saya no. Oke. Copet. Kita lihat lagi. Oke. Demikian. Ya. Jelas toh? Pak. Jadi kalau panik kesimpulannya udah nggak boleh masuk ya Pak? Ya, jelas. Oh, swing. Untuk daily sudah lumayan berbahaya. Ya, copet aja karena ada akun gini-gini, data-data ini kita masih boleh copet. Ini kan trennya juga belum kurang cakep. Oke, jadi Anda akan terhindar oleh saham-saham yang yang secara teknikal jelek, pakai momentum. Oke ya, udah 3:30, udah 2:30, 3:30, 4, 2 jam loh. Pak, momentum di bot atau di Ami Broker sih Pak? Di Ami Broker bisa, di botnya bisa select momentum bisa Bu. Kalau yang di bot saya nanti saya buat seperti ini ya. Kecuali data akunnya nggak usah ya, karena kebak nanti kecil-kecil gini. Data akunnya lihat di ACC dan Ramadhan asingnya. Nanti saya masukin habis ini ya di bot saya. Kalau di bot yang Bulilis ikut di slash momentum Bu. Tapi baru ada 2. Ya, RSI ya ada 3 ini. Nggak ada skor Pak, skornya lain ya, slash skor kan? Ya, nanti lihat sendiri skornya. Nanti saya jadi satu di sini. Tapi di botnya sini nanti nggak bisa tak kasih skor. Skor hanya untuk yang langganan. Botnya tanpa skor.
Ya Pak, kalau mau install itu Ayo. Amigro-nya gimana Pak? Ayo, saya nunggu Bu Lilis, Pak. Oh, saya tunggu Pak Robin. Aku tunggu. Kalau nunggu saya Bu Lilis, pokoknya nanti kita janjian kapan, nah, remote. Saya janjian sama Bu Linda, sudah janjian Sabtu pagi, batal Bu Ilya tuh. Terima kasih. Dia nggak ngabarin batal kenapa Pak? Ngabarin ada parenting ya, janjian lagi ya kapan meneh ya, itu waktu saya kan yang longgar ya Sabtu pagi. Ya habis ini Bu Lilis siapin Bu. Malam ya Pak antar ya? Loh, malam lagi saya belum tentu bisa. Enggak, mesti siapnya gimana Pak? Buka laptop aja. Iya, buka laptop, kalau pergi ditinggal, buka laptop, connect internet, ultravioletnya dihidupin, foto kasih saya mudah tinggal pergi jalan-jalan ya nggak apa-apa Bu. Oke. Udah kasih kan Pak ya itunya? Tiap hari berubah Bu itu passwordnya. Oh gitu. Tiap kali ditutup aja ganti, jadi supaya nggak setiap kali saya bisa ngeremot laptopnya Bu Lilis ya bahaya no. Iya Pak, oke. Pak, boleh sekalian saya punya juga Pak. Nah, ya ayo. Pak Kris ora gelem janjian no. Kamu. Sekarang ya Pak? Nggak tahu Bu Lilis mau sekarang apa nanti? Pak Kris dulu deh, habis Pak Kris saya. Ya. 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 Oke, Baik Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Happy weekend semua. Weekend semua. Terima kasih Pak. Weekend semua. Yo, terima Terima kasih, Pak. kasih.